Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Eva? Alhamdulillah sehat juga. Ada Jadi apa ini? punten ya Bu, ini mengganggu waktu Ibu yang berharga ini Bu. Subhanallah. Buat meluangkan waktu di sini. Alhamdulillah saya terima kasih banyak ke Ibu gitu ya, sudah meluangkan waktu gitu. Iya, tadi Bu Eva katanya mau ke sekolah ya. Iya, Kebetulan tadi saya pulang lebih cepat karena ada sesuatu dan lain hal. Mohon maaf ya Bu Eva, jadi Iya. harus menyusul ke sini. Tidak apa-apa Ibu. Di mana? Jadi ini saya tuh ingin banyak belajar dari sosok pemimpin seperti Nah, Ibu luar gitu biasa. ya. Pengen banyak belajar gitu, terutama dalam pengambilan keputusan gitu ya. Karena ini terkait dengan tugas saya, demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan gitu Bu, dimana ini dikhususkan sebagai seorang pemimpin begitu. Oh, iya, boleh Bu Eva wawancara dua kepala Iya, sekolah. betul. boleh. Terima kasih Ibu. Jadi gini Bu, Ibu kan sebagai seorang pemimpin ya, pasti pernah nggak Bu pernah dihadapkan pada satu permasalahan gitu ya, di mana permasalahan itu hal yang sama-sama benar gitu ya, tetapi bertentangan begitu Bu. Nah, itu masuknya ke dilema etika ya Bu Betul. Eva. Biasanya kalau saya itu mengidentifikasi masalah atau kasus yang berbau dengan dilema etika, saya tidak mendengarkan dari salah satu pihak. Jadi kita mendengarkan dari berbagai pihak sehingga kita bisa menentukan paradigma apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan prinsip apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Jadi di berbagai sisi ya, tidak hanya Iya, satu sisi saja. betul sekali. Jadi nanti kita bisa mengambil keputusan berdasarkan prinsip kepedulian, peraturan atau berbasis nilai akhir. Setelah kita mengetahui paradigma apa yang kita pilih. Selanjutnya Bu, prosedur seperti apa sih atau langkah seperti apa yang selama ini Ibu jalankan gitu? Biasanya saya kalau misalkan menghadapi kasus etika moral, dilema etika, itu satu tadi ya, kita mengidentifikasi dulu siapa saja yang terlibat. Yang kedua, mencari informasi dari kedua belah pihak, dan kalau misalkan ada saksi, kita juga mendengarkan dari itu. Ketika misalkan semua informasi sudah terkumpul, kita duduk bersama untuk mengambil keputusan agar semua yang terlibat di situ betul-betul bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Nah, dalam jangka waktu tertentu, keputusan ini bisa dievaluasi kembali atau direfleksi. Kira-kira apakah keputusan yang kita sudah putuskan secara bersama-sama ini berdampak positif atau tidak? Seperti itu biasanya. Jadi kolaborasi lebih ditekankan gitu ya Bu? Iya, betul. Kolaborasi lebih ditekankan, dan jikalau misalkan ada pelaturan yang memang harus terlanggar atau misalkan terloncat karena sebuah keputusan dari kebijakan kita sebagai seorang pemimpin, hal itu juga dititik beratkan lebih kepada kebijakan universal yang dilihat. Dan kalaupun misalkan siswa ada yang terlibat, kita mengedepankan kepada perkembangan mental dan perkembangan pihak siswa itu sendiri. Keberpihakan pada siswa. Keberpihakan kepada siswa. Dari semua prosedur tadi Ibu, langkah-langkah tadi yang menurut Ibu lebih efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan itu yang mana Bu? Iya, tentu saja ketika saya merasa itu efektif, belum tentu efektif juga buat Bu Eva ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman untuk Bu Eva. Saya merasa efektif itu ketika sebuah keputusan dilakukan secara bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang terlibat. Jadi ketika kita duduk bersama menentukan sesuatu yang memang keterikatan terhadap satu sama lain, itu lebih efektif. Tidak diputuskan langsung sesuai dengan keinginan kita, tetapi duduk mendengarkan, melihat kebijakan universal, siapa saja yang terlibat, di situ yang lebih efektif.
sekali Bu ya. Memang itu. Jadi keputusan yang bertanggung jawab juga akhirnya dapat dipertanggungjawabkan gitu Ya, ya. bersama. Bersama. Iya. Relasi. Apakah Ibu punya jadwal Bu dalam penyelesaiannya, jadwal tertentu begitu? Dalam menyelesaikan sebuah masalah dari etika ini sebetulnya tidak ada jadwal tertentu. Bagaimana tergantung bagaimana kasus itu. Ketika kasus itu urgent dan orang yang terlibatnya ada di situ dan membutuhkan keputusan yang lebih cepat, maka harus diputuskan lebih cepat. Tetapi ketika masalahnya tidak urgent, namun ada jeda waktu untuk membuat keputusan, maka alangkah lebih baiknya kita melakukan teknik stop dulu, Bapak. Mengapa? Jangan pernah kita mengambil sebuah keputusan ketika kita belum tenang. Saya selalu biasanya teknik stop dulu, identifikasi dengan hati-hati, kemudian mencari informasi dari sana sini, baru duduk bersama dan mengambil keputusan. Jadi tanpa jadwal ya, insidental saja. Dan selanjutnya Ibu, ada tidak tantangan yang selama ini dihadapi? Tentu saja ya, dalam pengambilan keputusan itu pasti ada resikonya, ada tantangannya juga yang dihadapi. Pengalaman Ibu gimana nih Bu? Sangat banyak tantangannya. Dan saya rasa teori ini terkadang teori 3.1 ini terkadang kalau kita buat di lapangan, diterapkan di lapangan, ada beberapa tantangan dan benturan gitu ya, terutama jika masalahnya begitu kompleks. Kita melibatkan orang tua murid, komite, rekan guru, siswa juga. Nah, di situ ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Dan ketika kita tidak siap dengan hal itu, maka taruhannya adalah sikap kebijaksanaan seorang pemimpin. Dan yang harus selalu kita terapkan, seorang pemimpin dalam membuat keputusan tidak selamanya harus memuaskan semua pihak. Gitu. Ya, begitu mungkin Bu Eva. Ya. Jadi ketika kita ingin A, sedangkan berbenturan dengan ini dengan itu, nah di situ kita yang harus lebih bijaksana. Memang dituntut ya sebagai seorang pemimpin itu melihat dari beberapa sisi gitu. Walaupun ya, geremet, meskipun akhirnya memang tidak memuaskan sebagian pihak gitu. betul ya. sekali. Meskipun belum ya Bu jadi seorang pemimpin, tapi semoga nantinya gitu ya saya bisa mengambil pelajaran dari kisah Ibu ini gitu ya. Ibu selanjutnya ada yang apa sih yang mempermudah gitu ya, mempermudah dari tantangan tadi Ibu. Pasti kan di setiap kesulitan ada kemudahan gitu ya. Ada hal yang mempermudah atau siapa gitu yang mempermudah? Jadi yang mempermudah itu adalah diri kita sendiri. Buat diri kita untuk tenang terlebih dahulu, dan ketika kita merasa tenang, ajak semua duduk bersama, buat nyaman, jangan sampai mereka merasa menjadi korban atau tertuduh. Nah, ketika mereka sudah merasa nyaman, mereka akan membantu kita keputusan apa yang terbaik untuk semuanya. Hadir dari mereka. Tentu saja teori ini tidak semudah membalikan telapak tangan, dan kita betul-betul harus menekan ego kita sendiri di sini. Ada motivasi internal gitu ya dari Betul. dalam diri sendiri. Betul, Bapak. Iya, betul sekali. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik untuk kedepannya gitu Bu? Pembelajaran yang bisa kita petik untuk kedepannya, satu, tidak semua permasalahan bisa dinilai dengan benar, karena benar itu subjektif ya, relatif. Ketika Bu Eva menganggap ini benar, belum tentu saya menganggapnya benar ya. Tetapi tetap kita mengedepankan nilai-nilai kebijakan universal dan kebijakan seorang pemimpin, dan juga keberpihakan kita kepada siswa. Yang kedua, kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Jadi jangan pernah kita berbuat untuk kebahagiaan orang lain, ya. Tetapi kita mencoba sebagai seorang pemimpin duduk di tengah, mendengarkan apa yang sebetulnya terjadi. Subjektivitas kita di situ yang harus ditekan. Yang ketiga, sebagus apapun teori kita dalam mengambil keputusan, tetap
semuanya harus ada kebijakan dari kita. Apakah ada peraturan yang dilanggar? Apakah ada rasa kepedulian kita terhadap orang yang sedang berkasus? Nah, seperti itu, sehingga nilai akhirnya itu walaupun tidak membuat puas semua orang, setidaknya margin di antara mereka tidak terlalu jauh. Dan tentunya apapun keputusan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, kita sebagai seorang pemimpin, ketika di suatu saat keputusan kita ternyata melenceng, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Seperti itu pembelajaran yang saya hadapi, yang saya dapatkan ketika mempelajari kasus-kasus yang di dunia nyata tentunya. Pembelajarannya sangat berharga sekali, Ibu. Terima kasih gitu ya ke depannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, insya Allah bermanfaat sekali, Ibu ya. Ada yang ditekankan juga dari Ibu, yaitu berkolaborasi, kemudian juga keberpihakan kepada murid, dan menekan ego kita, apalagi sebagai seorang pemimpin dituntut untuk lebih bijaksana lagi. Betul sekali. Ya. Ibu sebagai pamungkas nih Bu ya, Ibu ada satu kalimat nggak buat saya itu sebagai motivasi mungkin yang nantinya akan terus saya ingat gitu dari pembelajaran Ibu ini? Oke. Tentunya nanti Bu Eva ketika menjadi seorang pemimpin, misalkan di tempat yang baru, tetaplah beradaptasi dan jadikan guru-guru itu sebagai rekan, bukan sebagai bawahan. Jadi apapun yang kita hadapi, ketika kita menghadapi secara bersama-sama, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dan ketika kepercayaan mereka kepada kita sudah sungguh luar biasa, sesulit apapun program yang kita ajak kepada mereka, mereka akan dengan mudah mengikutinya dan mengeluarkan ide-ide yang luar biasa di situ. Ya, sukses terus ya Bu Eva ya. Ibu terima kasih banyak Ibu waktunya. Iya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silakan duduk Bu. Terima kasih Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Selama ini saya sehat, tidak kurang untuk apapun. Sebaliknya bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf ini mengganggu waktu Bapak bekerja. Alhamdulillah Bapak sudah meluangkan waktu di sini. Kebetulan hari ini saya lagi selesai tadi mengisi buku administrasi, lagi istirahat. Silakan, nggak ada apa-apa, bahkan saya senang. Barangkali ada yang bisa saya bantu buat Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih ya Pak ya sudah mau meluangkan waktu. Jadi begini Bapak, saya ini sebetulnya ingin banyak belajar dari Bapak, terutama dalam pengambilan keputusan. Jadi karena ini terkait dengan tugas saya modul 3.1 di pendidikan guru penggerak begitu Pak. Itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dipasar, terutama sebagai seorang pemimpin gitu. Iya. Gitu ya Pak. Iya, lanjut. Jadi begini Bapak, pernah tidak Bapak kan sudah berpengalaman sekali menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah, pernah tidak Bapak dihadapkan pada situasi yang dua hal yang sama-sama benar gitu Pak, tetapi sebetulnya itu bertentangan? Oh ya. Setiap kerja di suatu lembaga manapun, apalagi di sekolah ya, pasti itu dilema atau masalah kita ada. Ada yang dilemanya masalah yang berat, ada yang senang, dan ada yang ringan. Kalau bicara masalah dilema yang tadi benar melawan kebenaran, pernah juga bahkan beberapa tahun terakhir kemarin ada juga yang sampai sekarang masih teringat di benak saya. Ya. Jadi tentu saja gitu ya ada hal-hal yang harus Bapak pikirkan gitu untuk mengambilan keputusan seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan pada situasi saat itu? Pertama, sebelum memutuskan atau mengambil keputusan, saya harus berpikir ekstra hati-hati.
karena salah mengambil keputusan nanti maka akibatnya bisa ya berbahaya kalau menurut ukuran saya, bisa merugikan kepada lembaga. Jadi untuk memutuskan dilema tadi, contohlah seperti ini aja. Ada siswa yang notabene tidak naik, orang tuanya mendesak agar anak itu mau dinaikkan, sedangkan menurut peraturan KKN itu tidak terlampaui, belum bisa melampaui KKN. Nah, seharusnya anak itu kan tidak naik, tapi karena anak tersebut dan orang tuanya mendesak ingin dinaikkan, nah terpaksa saya harus mengadakan rapat dulu dengan guru-guru yang lain, terutama guru yang bersangkutan, jadi memutuskannya. Nah, dalam keputusan itu kita harus mengambil sama-sama tentang peraturan pemerintah yang sekarang berjalan. Di antaranya tidak boleh ada anak tinggal kelas. Berbagai macam caranya itu harus diusahakan oleh guru, bagaimana strategi lah. Usahakan agar anak tetap bisa naik kelas, walaupun tadi menurut hati nurani ini anak sebenarnya belum layak untuk dinaikkan. Nah, kalau orang tuanya mungkin sadar akan pendidikan, jelas dia tidak melemahkan kehendaknya. Akhirnya saya menghimbau kepada guru, biasanya katakan guru kelas 1 tadi mau menaikkan anak ke kelas 2, anak itu belum layak untuk naik. Nanti si guru tersebut menitipkan kepada guru kelas 2, ini titip anak karena dia mau naik, anak tersebut harus dititipkan dengan kategori percobaan. Kalau dia bisa mengikuti, nantinya maka rapotnya itu harus dicoret dengan kata naik. Seperti itu diantaranya. Nanti apabila kelas 2 ada yang seperti itu juga, dititipkan lagi kepada kelas 3, kelas 4, dititipkan lagi kelas 5 sampai kelas 6. Kelas 6 mau tidak mau kelas terakhir. Jadi si anak tersebut tidak boleh ada yang tertinggal lagi, karena resikonya pasti dia DO. Apalagi kelas 6 yang punya rasa malu, minder, ya olok-olok oleh temannya. Ya, jadi mau tidak mau itu kewajiban kelas 6 harus mengeluarkan atau meluluskan anak tersebut dengan strategi atau cara yang sesuai dengan aturan pendidikan. Ya. Nah itu diantaranya Bu. Jadi dilema tersebut pernah terjadi untuk hal-hal yang menyangkut antara benar dengan kebenaran. Nah itu Bu diantaranya. Masih ada. Mungkin dilanjut silakan. Ya, jadi pengambilan keputusan itu melihat dari berbagai sisi begitu ya, Betul. tidak dari hanya Ya. satu sisi saja, melihat ke siswanya, bagaimana orang tua dan juga dididik ke guru-gurunya. Iya. Ada jadwal tertentu gitu dalam penyelesaian masalahnya. Kalau jadwal untuk katakanlah tadi mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, memang sebenarnya tidak ada jadwal. Kecuali jadwal supervisi, artinya setiap pemimpin harus berkunjung ke tiap-tiap kelas untuk melihat situasi perkembangan atau kegiatan guru sedang mengajar. Siapa tahu ada permasalahan atau kesulitan atau ada anak yang misalnya memerlukan kebutuhan khusus. Nah, jadi itu tugas kepala sekolah itu langsung memeriksa, mengadakan kunjungan ke setiap kelas yang diadakan tiap tahun itu sudah ada program supervisi kelas. Menyangkut tentang agenda tadi problem solving atau memecahkan masalah tadi itu dilaksanakan secara situasional, artinya menurut keadaan yang urgen. Apabila ada masalah tersebut timbul, maka kepala sekolah atau pimpinan harus segera mengambil tindakan yang cepat, karena kalau dibiarkan nanti tidak baik, akan berlarut-larut. Jadi sekali lagi untuk dilema seperti ini jadwalnya tidak ada secara rutin, tetapi diambil
secara situasional. Baik, situasional ya Pak. Ya. Kalau urgent berarti harus segera Terus segera diselesaikan. diselesaikan. Gitu ya. Betul. Selanjutnya nih Bapak, ada tantangan tidak dalam penyelesaian masalah. Pastikannya selalu ada resiko-resiko atau tantangan yang dihadapi pada saat Bapak harus mengambil keputusan. Ya, betul sekali Bu. Ketika kepala sekolah mau mengambil keputusan, tidak serta-merta diambil oleh keputusan sendiri atau atas dasar kemauan dari kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah itu punya tantangan terutama kepada guru yang sudah senior. Kepada guru yang sudah senior, yang kedua kepada orang tua dan siswa tersebut. Nah, maksudnya begini, kadang-kadang menurut kepala sekolah seperti saya sendiri ini dikatakan bagus, tapi belum tentu menurut guru senior itu bagus karena dia punya alasan, ya punya mungkin argumen. Nah selanjutnya bagaimana cara menyamakan persepsi kita dengan guru senior? Ya kita harus bisa kolaborasi. Ya, saya tampung tanggapan dia atau pendapat dia, kemudian yang saya punya juga temukan pada dia, nanti diambil jalan tengah yang menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar adil, yang benar-benar sesuai dengan aturan dari pemerintah lah. Sebab sekarang sebagai PNS atau ASN kita mengabdi itu kalau dikatakan siang dan malam, ya di rumah apalagi di sekolah, ya. Kalau ada orang tua siswa atau siswa membutuhkan bantuan kita sebagai ASN, mau tidak mau kita harus terjun cepat menanganinya. Jadi tadi seperti tadi katakan, tantangan yang pertama itu adalah dari dalam interior atau di dalam ada juga dari eksternal dan dari internal. Di dalam pengambil keputusan semua sudah setuju karena masing-masing tidak ego. Artinya saya juga mau menerima, dia juga menerima, apalagi walaupun dia mestinya usia sudah tinggi, tapi tetap saya juga sebagai kepala sekolah pimpinan yang sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan. Itu takarannya. Ya baik Bapak. Selain tantangan, berarti kan selalu ada kemudahan gitu ya. Kira-kira apa ada hal yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Tadi seperti yang kasus seperti tadi ada anak yang tidak naik kelas tetapi mau naik kelas memaksa. Karena ketika ditanya anaknya itu sampai nangis-nangis Bu. Dia tetap ingin naik kelas karena takut dicemoohkan, ditertawain oleh teman-temannya. Apalagi segala ngerabainya sekarang musim-musim ramai zaman bully, ya, kemudian dan semacamnya, olok-olok. Jadi dia tidak mau, akhirnya memaksa kepada ibunya atau bapaknya supaya menghadap kepada guru agar dia naik. Dengan notabene satu catatan, insya Allah di kelas berikutnya dia akan merubah perilaku belajarnya. Yang tadinya kurang memperhatikan pelajaran, sekarang dia berjanji akan memperbaiki dalam pembelajaran. Nah, ketika ada tadi keputusan bolehlah naik, keputusan itu tidak ambil berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi yang meringankan guru atau kepala sekolah itu mengambil keputusan, ada aturan bahwa sekarang tidak lagi ada peraturan bahwa siswa tidak boleh tinggal kelas. Jadi selamanya harus naik kelas, ya, kelas 1, kelas 2. Nah, apalagi sekarang bisa kaitkan dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka Mengajar. Disebutkan di sana ada siklus-siklus ya, atau ada fase-fase. Di mana fase itu anak ini misalnya fasenya sampai ke segini, maka dia diteruskan lagi di fase berikutnya. Ya katakan ada yang lainnya udah fase keberapa, ini baru fase kedua. Diusahakan anak itu supaya bisa mengikuti sampai nanti pada akhirnya dia bisa mengikuti kepada teman-teman yang lebih dulu sudah lulus. Jadi sekali lagi saya garis bawahi maksudnya bahwa kemudahan itu karena adanya peraturan pemerintah, tidak boleh ada anak yang tinggal di kelas atau yang tidak lulus Bu.
Baik, terima kasih Bapak. Ini terakhir ya Pak, Ya, boleh, dari boleh. semua yang Bapak Ya. sampaikan gitu ya. Ini saya ambil pelajaran gitu Ya. ya, dimana saya juga belajar banyak dari Bapak tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak, apalagi sebagai seorang pemimpin gitu ya. Iya. Nah, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, ada pelajaran yang bisa dipetik gitu Pak. Oh ya, sebenarnya akhirnya sesulit apapun permasalahan yang hadapi, pasti ada jalan keluar. Percaya pada Allah, percaya pada diri kita sendiri, kita sebagai orang yang berilmu, kita yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pasti akan mencari jalan keluar. Semua ada masalah, pasti ada solusi. Ada penyakit, pasti ada obatnya. Itu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Bapak luar biasa sekali ya, ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Bapak mohon doanya, semoga Insya saya Allah. juga ke depannya bisa menjadi pemimpin, sosok pemimpin seperti Bapak gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan. Ada satu kata Bapak buat saya, boleh? Satu kata atau satu kalimat boleh gitu ditambahin sebagai pamungkas, itu motivasi Bapak buat saya. Oh ya, jangan berhenti belajar. Nanti belajar. Oke. Jadi kalau kata pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi dari belajar itu sejak kita lahir sampai mungkin masuk ke dalam lubang lain. Jadi jangan berhenti belajar, terus Iya, belajar dan terus belajar. Siap Bapak, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Mohon maaf ini ya, kita jadi panjang lebar. Tidak apa-apa Bu, saya juga terima kasih karena Ibu telah bersilaturahmi, kemudian telah meminta sedikit ilmu. Saya sangat berbahagia karena itulah yang saya dapat sampaikan, mungkin dengan berbagai macam kekurangan. Mudah-mudahan Ibu puas jawaban dari saya. Ya. Bapak terima kasih banyak sekali Ya. lagi. Sehat-sehat ya Bapak ya. Amin ya rabbal Assalamualaikum. alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.